Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ketemu dengan Bapak, teman-teman mahasiswa di mata kuliah pemrograman aplikasi akuntansi. Dalam mata kuliah pemrograman aplikasi akuntansi ini, Bapak ingin membahas ya, eh, ini terkait penyusunan laporan keuangan ya. Dimulai dari sini kita akan mengelola data master yang terdiri dari daftar akun ya. Nah, ini seperti di Mayop, di sini ada aktiva, utang, modal, pendapatan, harga pokok dan biaya ya. Kemudian kita juga akan nanti mengelola data perusahaan ya, ini untuk perusahaan eh, apa namanya yang akan kita jadikan objek ya, untuk penelitian kita ya. Kemudian berikutnya adalah petugas. Ini petugas yang mengoperasikannya. Nanti kita bagi ini petugasnya ada user dan ada admin ya. Nah, nanti dengan hak akses yang berbeda. Kemudian ada barang, nah, karena ini eh, tempat penelitian yang Bapak angkat untuk kasus ya atau untuk project eh, apa namanya mata kuliah atau belajar pemrograman aplikasi akuntansi ini adalah perusahaan dagang ya, yaitu eh, apa perusahaan bengkel ya atau perusahaan aksesoris motor ya. Nah ini karena perusahaan dagang berarti yang kita akan ada kelola data barang ya. Kemudian berikutnya kita akan kelola data pelanggan ya. Kemudian kelola data pemasok ya ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kelola data pajak ya. Jadi eh, ini untuk mengelola pajak yang nanti akan diberlakukan dalam perusahaan ya. Nah, adapun transaksinya yang akan kita bahas adalah pembelian. Ya. Ini kebetulan yang jadikan objek penelitiannya adalah perusahaan ini bisa atau pada saat transaksi pembelian dari pemasok bisa secara kredit pembeliannya, maka di sini ada pembeliannya adalah kita rancang secara kredit ya. Tentunya kalau secara kredit ada transaksi pembayaran utangnya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah transaksi penjualan ya. Nah, ini tempat penelitian yang Bapak eh, jadikan objek ya untuk pemrograman ini adalah penjualannya secara cash ya. Jadi tidak ada penjualan kredit, maka di sini tidak kita bahas piutangnya. Ya, tapi nanti bisa mewakili ya kalau bisa membuat transaksi utang berarti piutang juga pasti bisa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah transaksi jurnal umum ya. Ini untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas ya yang tidak tercover dengan pembelian dan penjualan, misalkan seperti pembelian perlengkapan dan lain-lain ya. Kemudian laporannya yang kita buat ini ada laporan pembelian, ada laporan saldo utang ya. Karena tadi ada penjualan kredit ya, berarti ada saldo utangnya. Kemudian ada pembayaran utang, ada laporan penjualan, ada laporan persediaan barang, kemudian ada jurnal ya, laporan jurnal, laporan laba rugi, neraca dan buku besar. Nah, adapun metode yang kita pakai ini untuk transaksi penjualan dan pembelian ini adalah menggunakan metode push in push out ya. Oke, kita akan lanjut saja. Eh, kita akan mulai supaya tidak terlalu menyita waktu ya. Silakan Anda buka apa komputernya. Nah, kemudian Anda buat dulu folder ya. Misalkan boleh di D, di C atau di E tergantung di mana Anda mau menyimpan uh, apa namanya data dan atau program ini ya. Misalkan saya akan taruh di D. Saya akan buatkan dulu folder. Ya. Nah, nama foldernya saya akan masukkan adalah PAA ya, underscore nama sendiri ya. Ya, underscore nama sendiri. Nah, setelah kita buatkan foldernya, maka berikutnya kita buatkan folder di dalam folder PAA nama sendiri tadi, yaitu folder data ya, kemudian untuk menyimpan data-data ya, kemudian
eh, PRG untuk menyimpan file-file form dan report ya, dan satu lagi adalah file gambar ya. Ini untuk menyimpan gambar-gambar yang kita pakai dalam aplikasi program ya. Nah, ini sengaja dipisah ya, karena nanti kalau program ini sudah kita compiler ya menjadi exe, maka nanti yang akan kita serahkan ke perusahaan ya itu adalah yang folder data, gambar, dan file exe-nya. Yang PRG ini tidak kita sertakan karena ini berisi coding-coding yang nanti sangat riskan sekali kalau kita berikan ke perusahaan ya. Dan dikhawatirkan nanti ada orang lain yang mengotak-atik program kita sehingga programnya menjadi error atau mungkin menjadi salah ya. Dan kita sebagai programmernya akan menerima tanggung jawabnya kan gitu ya, akan menerima beban. Maka itu untuk keamanannya yang ini tidak kita sertakan ya. Jadi bukan hanya sebatas hak paten, tapi ini adalah untuk keamanan juga. Jadi yang PRG ini tidak kita serahkan. Nah, untuk gambar ini ya ini sebenarnya bisa dicari di ini ya, di C ya, di program file nanti di Visual Box Pro. Kita akan menggunakan software Visual Box Pro ya. Karena ini adalah bahasa pemrograman yang menurut Bapak paling handal ya, paling handal apa paling handal dan ya lebih apa ya? eh, jadi komplit gitu ya. Apapun yang mau kita create itu di sini database sudah tersedia gitu ya. eh Ya pokoknya lebih handal dari bahasa, menurut Bapak dari bahasa pemrograman yang lain ya. Kita akan menggunakan yang under DOS ya, tidak menggunakan berbasis web ya. Karena ini juga untuk tingkat keamanan ya, tingkat keamanan. Karena kalau kita menggunakan web mungkin kita juga harus memperhatikan security-nya ya, ya. Kemungkinan nanti di hack dan lain-lain lah gitu ya. Nah, tapi kalau di sini relatif lebih aman ya. Walaupun memang ini Visual Studio ini adalah uh, sudah tidak dikembangkan lagi oleh Microsoft ya. Jadi ini sudah uh, orang bilang sih sudah kadaluarsa ya, tapi gak ada masalah karena ini pemrograman ini dianggap bahasa bahasa pemrograman dianggap bahasa yang paling handal menurut Bapak ya, sama dengan Clipper yang pendahulunya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nggak masalah kalau kita menggunakan apa namanya uh, bahasa pemrograman ini ya. Ya kalau nanti Anda ingin mengembangkan ke web ya tidak ada masalah sih, maka silahkan aja ya. Gitu. Yang penting Anda punya basicnya, dasarnya gitu ya. Oke, ini untuk ngambil tadi gambar-gambar ya, boleh Anda cari di sini, misalkan di tombol sampel juga ada di sini gambar-gambar. Nah, supaya lebih cepat Bapak di sini sudah mengkoleksi gambar-gambar ya, nanti bisa di copy lah ya untuk gambar ini. Nah, ini Bapak, ini ada nanti ikon-ikon yang akan kita pakai di sini. Ini udah Bapak koleksi ke sini. Nanti boleh di-share ya kalau diperlukan. Oke, kita akan buka aja sekarang Microsoft Visual Box Pro-nya ya. Nah ini untuk source code-nya ya. Kalau Anda belum punya apa namanya master Visual Box Pro-nya bisa diminta ke nanti ke bagian IT ya sama Pak Agus ya. Nanti bisa diinstalkan. Ini kecil ya bahasa atau memakan tempatnya ya. Nah, oke, nanti ini ditutup saja ya. Nah, ini udah kosong. Kita akan buat project ya. Kita buat project. Nah, cara membuat project di sini klik isi aja ada new ya. Di sini ada new ya. Kemudian Anda pilih project ya. Pilih new file. Nah, nanti di sini kita arahkan ke folder yang sudah kita buat tadi ya. Di sini di PA nama sendiri ya. Di PRG. Nama projectnya adalah Sistem Komputer Akuntansi SKA ya. SKA. Kemudian kita save. Nah, sekarang sudah ada di kotak dialog ya dari project SKA ini. Di sini ada beberapa page ya, ada data ini untuk meng-create database dan tabel ya. Kemudian ada
dokumen untuk meng-create form dan report serta label ya. Kemudian ini kita tidak akan gunakan. Yang berikutnya adalah code nanti untuk membuat file untuk compiler atau file program ya, dan ada ini untuk membuat menu ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk membuat database dulu ya. Untuk membuat database kita klik di data sini ya, di data. Jangan lupa kita buka modulnya ya, nanti modulnya saya kirim ya, melalui virtual kelasnya ya. Sebentar saya buka dulu modulnya ya. Modul. Ini Bapak sudah buatkan modulnya. Kita lanjut aja ke praktek 1 ya. Praktek 1 ini di halaman Nah, ini udah ada langkah-langkahnya ya, di modul ini udah ada langkah-langkahnya. Ini dimulai dari halaman 22 ya. Ini membuat folder seperti tadi ya. Kemudian membuat project ya. Nah, kemudian membuat database ya di sini. Membuat tabel. Nah, di praktek ini ya. Nah, kita akan membuat dulu file user ya, tb user ya. Nah, di sini dari halaman 22 ya. Halaman 22 kita akan buat dulu database ya. Cara membuat database-nya, Anda klik di data, pilih database ya. Kemudian Anda klik tombol new, ini pilih database ini, new database ya. Nama database kita simpan dulu di foldernya, folder yang data ya. Di folder data sini. Nah, ini. Simpan di folder data. Caranya tadi dengan klik ini ya, yang up one level. Nah, nanti kita kebuka sini, buka data ini. Kita masukkan di sini, misalkan nama datanya adalah data SKA ya. Data SKA, Sistem Komputer Akuntansi. Nah, ini sudah terbentuk database-nya. Kita akan tutup aja dulu database ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita buka, di sini ada tanda plus ya, klik di buka tanda plusnya. Di sini ada data, keluar data SKA, buka lagi tanda plus, nanti keluar tabel. Nah, di sini kita akan buatkan tabel. Anda klik new tabel ya. Klik new tabel. Di modul ini yang pertama kita buat adalah tabel TB user ya. Di sini TB user. Nah, nama tabelnya TB user. Nah, di sini langkah-langkahnya sudah ada di modul ya. Ketika kita ketikkan TB user ya. User. Nah, di sini masuk ke struktur ya. Di sini kita masukkan atributnya. Nah, yang di sini atributnya adalah ada NOID ya, NOID, kemudian nama user ya. Kemudian PS, ini password ya, disingkat PSWD, dan level akses ya. NOID, kemudian nama user. Nah, ini perlu diketahui bahwa nama field ini tidak boleh pakai spasi ya di Visual Code.
kemudian PSWD dan level akses. Level akses. Nah, level akses ya pas ya. Jadi ini nggak boleh lebih dari 10 karakter ya. Jadi kalau nanti kepanjangan disingkat saja. Ini kebetulan pas 10 karakter ya. Ini tipe datanya karakter size-nya 6. Ini nama user varchar ya. 30, passwordnya adalah varchar 15. Kemudian untuk level aksesnya pakai numerik ya. Nanti pakai option button ya. Kita masukkan di sini tadi karakter size-nya adalah 6 ya, size-nya 6. Ini size-nya 6. Kemudian ini varchar, kita ganti dengan varchar. Size-nya 30. Yang password juga kita gunakan varchar ya. Size-nya 15, jadi 15 digit. Kemudian ini pakai numerik ya. Untuk tipe data ini antara varchar dengan karakter ya. Ini untuk menginput data-data yang teks ya. Jadi kayak nama ya, nomor ID atau nomor telepon walaupun itu angka tapi maksudnya ke dalam karakter ya. Bedanya itu kalau varchar itu kalau misalkan saya tentukan size-nya 30 ya, ternyata nama user ini hanya 5 huruf gitu ya. Nah, hanya 5 huruf, maka nanti akan direkamnya hanya 6 ya. Jadi dia lebihin 1 ya. Tapi kalau pakai karakter, misalkan ini size-nya 6 ya. Walaupun isinya cuma 1 ya, nanti yang direkam tetap 6 gitu. Ya, cuma kalau nomor ID kan diusahakan nanti standar sama ya. Ya, misalkan NIM itu harus standar sama, kode barang harus sama. Jadi kita gunakan pakai karakter. Gitu. Ini kita boleh indeks ya, kita indeks passwordnya nanti kalau dicari juga bisa kita indeks. Oke, kalau udah kita klik oke ya. Nah ini tabelnya sudah ada di sini ya. Diklik tinggal dibuka tadi tanda plusnya nanti keluar tabel user. Kalau ada yang mau diedit tinggal dimodifikasi ya. Tuh. Kalau ya modifikasi diedit ya tinggal diperbaiki nanti disimpan ya di save gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mau dihapus tinggal remove ya di sini tinggal remove. Kalau mau diisi datanya tinggal di browse gitu, tinggal di browse masukkan datanya. Ya, masukkan datanya pakai append ya, append blank atau Ctrl Y ya kalau untuk masukkan data ke sini. Misalkan gini, Anda pijit Ctrl Y ya, nanti akan keluar sini ya. Ctrl Y muncul satu record kosong. Misalkan nama usernya Ahmad gitu ya. Ahmad Ahmad Rifai misalkan gitu ya. Nah, kemudian passwordnya misalkan 1234 gitu ya. Level aksesnya dia sebagai admin misalkan admin itu 2 ya. Nomor ID-nya misalkan 1111 ya. Ini 6 digit ya. Ini nomor ID-nya. Nah, nanti kalau mau input lagi berikutnya tinggal Ctrl Y lagi aja ya. Tinggal di Ctrl Y. Ini Ctrl Y gitu. Nah, kalau ingin ngapus data ya, tinggal diklik di sini aja. Diklik di sini, kemudian nanti klik tabel remove ya. Remove delete-nya. Nah, itu ya. Ini kalau hilang di sini ya. Gitu. Kalau ingin nambah lagi datanya Ctrl Y gitu ya. Ctrl Y nah ini, nambah kan. Nah, kalau ingin menghapus tinggal di blok ya, tinggal diklik tanda di sini kemudian tabel delete ya, ini menghapus. Oke, berikutnya adalah kita akan membuat formnya ya. Ini di praktek pertamanya
hanya membuat tabel ya. Di sini hanya membuat tabel dan bagaimana kita ingin mengisikan tabel, menambah data, mengedit data ya. Ya, kemudian menghapus data ya. Nah, kalau ngedit data kan tinggal di browse tadi ya, di browse tinggal edit gitu ya. Misalkan Ahmad Rifa ini salah nih, harusnya Ahmad Sofian, diganti aja Sofian gitu. Kita simpan aja, ini udah langsung kerekam datanya. Kalau mau ngedit struktur tinggal modifikasi kan gitu ya. Kalau ngapus tadi tinggal di delete. Nah, kemudian di sini juga udah ada ya delete ya, set delete on, set delete opaque ya. Jadi kalau kita ingin ngapus data itu posisinya harus off ya, baru bisa di fake ya. Jadi misalkan contoh gini, ini saya browse ya, kemudian saya buka common ya, di commonnya sini ya. Nah, kalau di common ini saya perintahkan delete record satu ya. Maka ini ada tanda bintangnya di sini ya, tanda apa hitam ya. Nah, kalau dibatalkan ini rekal record satu ya. Nah, nanti hilang lagi gitu ya. Nah, gitu. Kalau mau dihapus, misalnya gini, saya ingin ngapus nih, saya tambahkan dulu datanya, misalkan ya. Saya akan tambahkan dulu datanya append. Ya, di sini perintahnya kalau nambahkan data itu append nih. Append ya, append blank. Ya, kalau menambahkan data append blank sini enter ya. Nah, di sini akan ada satu record kosong. Misalkan saya isikan sembarang aja ya. Nah, data ini ternyata mau saya hapus. Maka saya cukup perintahkan di sini delete record 2 ya. Delete record 2. Nah, record 2-nya ada tanda blok hitamnya. Kemudian kalau saya perintahkan set delete on, nah, nah di sininya nanti hilang ya. Tapi ini bukan bukan kehapus ya. Di sini baru menyembunyikan yang dihapus tadi ya. Nah, kalau kita off-kan lagi, sini kita off-kan ya, maka nanti akan muncul lagi sini gitu ya. Jadi kalau ingin membuang betulan gitu ya, permanen, maka kita perintahkan pack. Ini untuk membuang permanen. Nanti kalau kita panggil lagi gak bisa ya, kita perintahkan set delete off juga gak bisa karena udah dibuang permanen. Oke, kemudian berikutnya tadi rekal sudah kita perhatikan membatalkan ya. Ya. Kalau ini untuk menghapus beberapa rekod ya. Misalkan menghapus dari rekod 2 sampai dengan rekod 5. Jadi pakai N di sininya. Dan, uh, oh tadi saya udah nambahin ya. Oke, berikutnya ini ada latihan ya. Latihannya adalah uh, tadi saya udah nambahin cuma tidak kerekam di filenya ya. Uh, saya akan buatkan latihan ya. Latihannya adalah ini kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu ya. Latihannya adalah membuat form pemasok ya. Nah, nanti saya sertakan di dalam modulnya ya, latihan membuat form pemasok ya. Nah, kemudian membuat tabel pemasok maaf ya. Latihannya nanti membuat tabel pemasok untuk yang praktek satu. Kita akan lanjut sekarang dengan praktek kedua ya, praktek dua. Sebentar saya panggil lagi. Nah, di praktek dua ini kita akan
membuat form untuk menginput data, eh, menginput data user ini ya, data petugas ini ya. Nah, caranya adalah kita masuk ke dokumen ini ya, kemudian pilih form, kemudian pilih new form ya. Kita pilih new form. Kita perhatikan di sini, ini yang akan formnya di sini ada nomor ID ya, kemudian nama user, password dan level akses ya. Nah, saya hanya ingin membuat sedikit berbeda dengan yang ada di dalam form ini. Saya akan buat dalam dua page ya. Nah, untuk membuat dalam dua page ya, ini kita lebarkan dulu ya. Nah, kemudian kita akan munculkan dari sini tool ya, form control toolbarnya. Ini form control toolbarnya. Ya. Untuk membuat page ya, di sini ada perintah page frame ya, page frame. Kemudian kita buatkan di sini page frame-nya. Ya. Ini ada page 1 dan page 2 ya. Page 1 dan page 2. Nah, kita akan kasih nama dulu ya, kita munculkan di properties ya. Nah, saya munculkan dulu propertiesnya. Ini propertiesnya ya. Ini kita kasih nama dengan P aja ya. Uh, kita kasih nama P ya. P itu maksudnya page ya. Kita kasih nama P supaya nanti tidak terlalu panjang aja ya. Atau kasih namanya hal aja ya, hal. Nah, namanya halaman maksudnya, halaman. Di mana halaman ini kan ada page 1, ada page 2 ya. Nah, yang kita akan edit ya, di sini klik kanan edit. Nah, yang P1 ini kita akan kasih nama, yang P1 kita nama P1 ya. Kemudian yang P2 kita nama, P2 ini halaman 2 kita kasih nama P2 ya. Jadi ada hal ya. Hal itu ini ya, ini halnya, halamannya gitu. Halamannya di dalam halaman ini ya, ini kalau saya edit ya, nanti ini ada P1 halaman 1 maksudnya ya. Gitu. Ada P2 halaman 2 gitu. Ya. Nah, yang P1 ini kita ganti ya. eh, kita ganti captionnya. Captionnya kita akan ganti dengan input data. Input data ya. Nah, ini kita akan besarkan font size-nya ya supaya kelihatan jelas, pakai 12 saja font size-nya ya. Kalau mau pakai warna juga bisa, misalkan warnanya ingin pakai warna apa, misalkan warna biru ya. Ini ada pakai for color saja di sini. For color misalkan warnanya warna biru. Nah, kemudian tebal ya, font bold. Nah, font boldnya ditentukan. Kemudian yang satu lagi ini adalah view data. Ya, view data atau tampil data ya. Ya, supaya ada sedikit keren, saya kasih namanya view data aja ya. View data. Ya, sama kita mau kasih warnanya yang berbeda, misalkan ini warnanya eh font font boldnya true kan ya. Font size-nya kasih 12 ya. Warnanya saya kasih warna apa ya? eh Warna hijau lah. Ya, kasih warna hijau. Hmm. Nah, di dalam input data ya, dalam input data saya ingin menambahkan ini ya, menambahkan question ya atau pertanyaan ini, nomor ID, nama user, password dan level akses ya. Nah, saya buatkan pakai label sini ya, label. Anda klik di sini gitu ya. Kita masukkan nomor ID tadi, nomor ID ya. Ini uh, supaya memudahkan kita gunakan auto side saja. Jadi nanti muncul
Ini kelebihan ya, nomor ID tulisannya nomor ID, nomor ID. Nah, nomor ID. Kemudian kita tebalkan aja, font boldnya diterukan ya. Font size-nya kita pakai 12 ya. Warnanya hitam aja ya. Nah, kemudian kita akan hilangkan back style-nya ya. Di sini ada back style. Back style-nya kita pakai transparan aja supaya nanti kalau kita kasih background uh, ini menghilangkan background di tulisan ininya ya, di tulisan nomor ID-nya. Kita copy paste aja sini, klik kanan copy ya, kemudian klik kanan lagi paste. Di sini kita masukkan berikutnya adalah nama user ya, nama user ya, kemudian kita copy, kita paste lagi di sini nama user, tadi itu apa, password ya, password password ya. Kemudian di sini klik kanan lagi, pilih paste lagi, level aksesnya, level akses, level akses. Nah, ini questionnya berikutnya kita akan buatkan untuk menginput datanya ya. Ya, media untuk menginput datanya kita akan gunakan yang ini, text box ya. Kita gunakan text box. Kita akan kasih nama sesuai dengan yang mau diinputnya. Ini nomor ID, NOID gitu ya. NOID. Kemudian size-nya kita samakan aja. Ini pakai font size-nya sama, misalkan 12 ya. Kemudian height-nya supaya sedikit ini mepet ke bawah ya, kita tinggikan aja jadi 27. Kemudian kita tebalkan nanti di font bold ya. Ini kalau nggak pas digeser-geser aja ya. Ini nomor ID, tadi nomor ID itu cuma 6 digit, cukup segini ya. Kemudian berikutnya di copy aja, copy, kemudian paste ya. Nah, paste. Kita lebarkan, ini nama user tuh 30 ya. Ya kurang lebih seginilah, 30. Ya, ini ganti nama user ya. Nama user, kemudian di sini paste lagi. Ya. Ini password ya. PSWD kita samakan dengan database supaya nanti ketika merekam itu kita tidak perlu lagi repot-repot mencari ya, karena udah sama dengan database-nya. Kemudian, nah untuk level akses kita akan gunakan ini option group ya, pilihan. Nah, kita gunakan yang ini nih, option group ini. Kita buatkan aja seperti ini ya. Ini defaultnya itu button count-nya 2 ya. Jadi kalau Anda ingin menambah menjadi 3, tinggal ganti aja button count-nya jadi 3 gitu. Jadi optionnya jadi nambah ya. Nah, kebetulan untuk praktek sekarang itu kita butuhnya cuma 2 ya. Jadi kita isi 2 saja. Nah, pertama yang harus kita setting di sini adalah back style-nya ya. Back style-nya kita pakai transparan ya. Kita pakai transparan, kemudian name-nya nih, name-nya kita ganti nih, name-nya adalah level akses aja ya. Level akses, cuma tidak boleh pakai spasi ya, level akses, jadi harus dirapatkan nulisnya. Nah, nah ini kita
karena ini namanya POM ya, jadi tidak boleh diisi ininya. Kita akan nolkan value-nya. Ya, ini ada value-nya kita nolkan. Nah, udah nol ya. Jadi kalau diisi satu berarti pilihan pertama ya. Kalau diisi dua pilihan kedua ya. Kalau nol berarti tidak ada pilihan. Nah, sekarang kita akan edit ya. Cara ngeditnya tinggal klik kanan saja di sini pilih edit ya. Kemudian kita klik di option satu. Pertama kita akan rubah dulu ini auto side ya jadi true supaya nanti kalau kita input itu menyesuaikan ya. Kemudian back style-nya kita transparan. Kemudian kita ganti captionnya adalah yang satu itu adalah user ya. Kita masukkan di sini user. Tuh. User kemudian kita samakan dengan yang di questionnya ya. Font boldnya true ya. Kemudian font size-nya 12 ya. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, nah, ini kita akan ganti dengan admin, samain aja. Ini 12, font boldnya true ya. Tuh, kemudian namanya admin, admin ya. Nah, ini kan kepotong ya, maka kita pakai auto side nih, auto side-nya ditentukan. Nah, jadi nanti muncul semua dan backstyle-nya ditransparankan. Nah, ini supaya letaknya seperti ini ya, berjejer. Kita akan pindahkan ini, kita geser ke sebelah kanan sini ya. Kita geser ya, kita geser pakai panah aja biar luas ya. Ini kalau udah tinggal klik lagi di sini ya. eh, Klik di luar ini, kemudian klik lagi di sini. Kemudian kita rubah auto size. Auto size-nya diterukan klik. Nah, jadi ini udah kita sejajarkan sini supaya pas ya. Nah, kemudian kalau Anda ingin menghilangkan, ini ada kotaknya, tanda kotak yang ingin dihilangkan, nah, tinggal buang aja di sini ada border style ya. Border style-nya di non-kan ya. Jadi nanti tidak ada border style. Oke, ini sudah eh, apa namanya? Formnya sudah jadi, tinggal menambahkan tombol-tombol ya, menambahkan tombol-tombolnya. Nah, namakan tombol kita akan gunakan command button ya. Kita klik command button ini, kemudian kita klik di sini ya. Nah, kita kecilkan ya. Kemudian kita akan buang nih, karena di sini kita akan pakai uh, simbol ya, pakai simbol. Jadi ini kita akan buang captionnya ya. Kemudian kita akan ganti dengan gambar ya, cari picture sini. Nah, picture-nya kita akan ngambil dari yang gambar tadi ya. Kita akan ngambil dari gambar sini. Picture-nya tombol kita ngambil dari widget ya. Widget top. Nah, ini ya, widget top. Kita ambil yang widget top. Nah, ini ya. Tombol ini supaya apa namanya kita kasih nama dulu ya, kasih nama dulu. Ini tombol pertama, name-nya pertama. Nah, tombol pertama. Nah, supaya ini nanti tidak membingungkan si pengguna ya, si pengguna, kita akan kasih tooltip tag ya. Tooltip tag. Nah, di sini ada tooltip tag. Nah, misalkan kita kasih tutorialnya lihat record pertama gitu.
Lihat record pertama. Nah, jangan lupa kalau kita menggunakan tooltip tag, maka nanti kita klik dulu di sini ya, di sini cari show tip ya. Nah, show tipnya harus diteruskan ya. Cari show tip sini. Nah, show tipnya harus true karena kalau nanti tidak diteruskan tidak akan muncul tooltip tag-nya ya. Kita coba lihat sekarang. Kita akan simpan dulu nih. Simpan ya, nama disimpannya di PRG ya sini. Nama filenya misalkan form user ya. Form user. Nah, nama filenya form user. Kita coba run. Nah, kita tunjuk sini. Nah, itu ada lihat record pertama ada keterangan di bawahnya ya. Nah, ditunjuk. Nah, kalau ditunjuk ternyata muncul. Nah, ini input data ini view-nya belum dibuatkan jadi baru ada input datanya. Jadi kalau diklik view data kosong ya. Oh, ini tadi si tombol ini harusnya ada di sini ya. Eh, ini di sini muncul, di sini muncul ya. Nah, ini berarti ada kesalahan kita coba rubah ya supaya munculnya harusnya di sini aja ya. Nah, caranya ini ada cut dulu ya. Di cut sini ya. Kemudian Anda klik kanan sini pilih edit. Pilih edit, Anda masukkan ke input data sini ya. Kemudian klik kanan sini pilih paste. Nah, di paste ya. Kita posisikan di sini misalnya ya. Nah, sekarang kalau kita coba di running lagi ya, maka tombol ini hanya ada di sini. Kalau klik sini hilang, nggak ada ya. Adanya di sini. Jadi diedit dulu supaya posisinya ada di sini ya. Nah, kita akan lanjut kita di copy paste aja ya di sini copy kemudian paste ya. Ya, kita taruh copy paste lagi kemudian paste lagi ya paste lagi paste ya. Di sini ada berapa ya? Ada 12 tombol ya. Kemudian satu lagi di sini di atas. Ini untuk mencari nama user ya, untuk mencari nama user. Kita akan rubah sesuai dengan ini ya. Yang ini kita akan rubah dengan gambar teropong ya. Ya, caranya tinggal masukkan ke picture tadi sini ya. Ini di picture tinggal edit menjadi gambar teropong di gambar ya. Kita buka di gambar. Ini gambarnya yang fine. Kita ketik aja di sini fine. Ya, fine. Ini tombol fine. Ya, ini tombol cetak ya. Kita kalau mau nyari-nyari di sini cuma kelamaan ya gitu. Boleh Anda ketikkan di sini print aja. Ya, print nanti ada muncul sini print ya. Oke, gitu. Kemudian berikutnya sini ada tombol jendela ya, close ya, sama tombol checker. Ini jendela. Ya, kita cari yang ini tombol close-nya ada di sini ya. Kemudian tombol checklist ini checker ada di sini ya. Kemudian berikutnya tombol ini hapus ya, tombol hapus ya. Berarti kita cari tombol delete ya. Sini kita ketikkan aja delete. Nah, ini tombol delete ya. Sini. Delete-nya ada dua ya. Ada ini ya. Ada dua, ada delete pakai itu, ada delete. Ya, silakan pakai yang mana ya. Pakai ini juga boleh, delete ini ya.
checklist delete ya. Oh, ini bukan delete ya. Ini edit ya. Salah ini. Ini edit. Ini bukan tombol delete tapi tombol edit. Kita ganti dengan tombol edit. Nah, edit. Kita ketik aja edit ya. Edit. Nggak keluar. Nggak keluar tombol editnya. Kemungkinan nggak ada tombol. Kalau nggak keluar berarti nggak ada nih. Tombol editnya. Ah, ini ada. Ini widget editnya. Tombol edit. Kemudian ini. Nah, ini tombol hapus ya. Tombol hapusnya kita gunakan gunting. Sini, cut ya. Hapusnya pakai cut. Kemudian ini tombol undo ya. Tombol undo itu untuk kembali ke sebelumnya ya atau batal ya. Kita gunakan tombol undo. Undo. Ah, ini undonya ada ketemu. Nah, ini tombol. Nah, nih. Tombol simpan ya. Tombol simpan. Seperti yang save ya. Tombol save. Nah, ini tombol save-nya. Kemudian ini tombol add. Ya. Nah, ini tombol add ya. Kemudian ini tombol widget end. Ya, ini WZN. Nah, widget end. Nah, ini widget next ya untuk masuk ke record berikutnya. Widget next. Nah, ini widget next. Yang ininya widget back. Widget back ke record sebelumnya, preview. Nah, ini sudah ya, tinggal sekarang tooltip tag-nya ya. Yang ini berarti kalau tadi mulai record pertama, berarti ini tooltip tag-nya adalah lihat record sebelumnya ya. Lihat record sebelumnya. Record sebelumnya. Ini lihat record berikutnya, gitu kan? Berikutnya. Kemudian ini lihat record terakhir. Terakhir ya. Kemudian ini tambah ya. Tambah data. Tambah data. Ya, kalau mau tambah saja juga boleh ya. Ini simpan ya. Ini batal, nah gitu ya. Batal, ini hapus ya. Ini perbaiki atau edit ya. Yang ini kita kasih nama update ya atau UD ya. Singkat aja UD, update. Cuma kalau update itu mesti ketukar sama perintah ya. Kita ketik UD aja. Ini keluar, keluar. Ini cetak. Nah, yang ini kita kasih nama klik kanan untuk mencari data ya. Untuk mencari nama klik kanan, klik kanan, nama user, ya. Klik kanan nama user ya. Itu ini. Jadi uh, ini untuk mencari maksudnya ya, mencari klik kanan nama user untuk mencari, nah untuk mencari misalnya gitu ya lah, untuk mencari. Nah, sekarang name-nya kita akan ganti juga. Ya. Cari name sini. Nah, ini name-nya berarti cari ya. Name-nya cari. Yang ini name-nya cetak. Yang ini name-nya keluar.
Yang ini name-nya UD ya. Oh, ini name-nya UD, ininya update berarti ya. Jangan ini tooltip tag-nya update. Update gitu ya. Update update data. Nah, name-nya UD. Nah, tapi tooltip tag-nya update data. Kemudian ini perbaiki ya. Ini hapus ya. Yang gambar ini batal. Yang gambar disket ini simpan. Yang gambar plus ini tambah. Yang ini terakhir aja, terakhir ya. Yang ini berikutnya, berikutnya, berikutnya ini sebelumnya, sebelumnya. Ini udah kita kasih nama ya. Nah, ini untuk memudahkan dalam coding sudah kasih nama. Nah, kalau nanti command 1, command 2, command 3 kan pusing ya. Nyari di bikin codingnya. Kalau pakai nama lebih mudah. Oke, ini sudah kita buatkan. Tinggal sekarang untuk menampilkan data ya. Melihat data apakah yang diinput ini untuk memonitor apakah data yang kita inputkan masuk gak ke database gitu ya. Nah, untuk memonitornya di sini. Hanya kita akan buatnya di peg yang berbeda. Jadi kita masukkan di sini ya. Kita masukkan. Kita akan buatkan grid di sini. Grid ya. Nah, kita buatkan gridnya. Ya, kemudian kita akan masukkan ke grid ini. Builder ya. Kita builder. Dari tabel user ini kita akan masukkan misalkan masukkan semua kecuali password ya misalkan ya. Kalau semua ini aja. Kecuali passwordnya mungkin karena rahasia jadi kita tidak masukkan ke dalam grid ini. Ya. Kita klik OK ya. Ini kita akan lebarkan sedikit ini untuk headernya ya. Cari di sini di header height. Header height. Nah, sini ada header height ya. Header height-nya kita kasih 32 aja ya. Supaya agak lebar. Sedangkan untuk row-nya ini supaya tidak terlalu berdempetan kita row height-nya kita ganti di sini default-nya 18 kita ganti 20 aja. Bah, sedikit lengkap. Nomor ID ini mau kita ketengahkan. Ya, kalau mau diketengahkan di edit dulu ya, edit dulu. Ya, klik di sini. Kemudian kita akan rubah alignment-nya sini middle center. Nah, ini ke tengah. Dan kita tebalkan aja font bold. Nama user ini kita lebarkan dulu sini. Ya. Ya. Nomor ID dan ini yang ujung tuh level akses ya. Ini level akses ya. Ini nama user kita akan edit sedikit nama spasi user ya. Nama user kita tebalkan dan letaknya kita pindahkan ke tengah ya. Kemudian yang password ini kita akan ganti sini bukan password tapi level akses ya. Kita ketengahkan dulu ininya level akses. Level akses. Level akses. Nah, level akses ditebalkan. Kalau ini ingin di dua ingin di dua kolomkan bisa ya. Caranya kalau ingin di dua kolomkan itu ini dipersempitkan kemudian nanti di sini di bawah ada word wrap-nya diturukan. Nah, jadi double kayak gini. Level akses gitu. Oke, ini sudah kita buatkan gridnya ya.
kita ke ataskan dikit. Edit. Oke, ini sudah jadi formnya ya. Jadi kalau kita running seperti ini ya, kita run, jalankan ya. Ini ada input, ada view ya. Input data, ini ada view data. Ya, kemudian datanya sudah ada. Oh, ini pola posisinya ingin di tengah ya. Kalau ingin di tengah, kita masuk ke sini di edit dulu ya. Edit, masuk di view data ya. Ini klik di sini di dalam kolom ya. Kita edit dulu sini, edit, taruh di kolom ketiga ya. Ini alignment-nya aja. Alignment pilih yang middle center. Ini juga sama, ini juga pilih yang middle center yang kolom 1. Yang kolom satunya pilih middle center. Nah, jadi nanti kalau kita run, nah sini letaknya di tengah ya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan coding ya supaya ini bisa digunakan untuk input data. Di sini ada coding ya. Pertama, ini adalah prosedur load ya. Ini tinggal di blok saja codingnya, di blok ya. Kemudian kopikan ya. Kita akan masukkan sini, double klik di form kosong ya, di sini yang bawah ini. Nanti ada masuk prosedur load sini, form 1 prosedur load, tinggal di Ctrl P ya. Nah, kemudian ini kita arahkan foldernya ke tadi di foldernya, kalau saya di D ya. Ini untuk memudahkan ini gini aja. Anda buka folder yang tadi ya di database ini. Nah, di data ini database-nya, tabel usernya kita kopikan di sini. Alamat, kopikan alamat ini, kita masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini, kita gantiin. Yang ini kita ganti ya. Nah, ini database tabel user ini ada di sini gitu ya. Jadi untuk memudahkan. Kemudian berikutnya ini unload ya. Nah, unloadnya tinggal di copy aja. Nah, ini unload. Kita cari di sini pakai U saja, unload. Nah, ini. Nah, jadi kalau load tadi adalah untuk membuka database ya. Jadi bagaimana mengkoneksikan ya database ke dalam POM ya. Jadi caranya adalah dengan mengisikan prosedur load ini ya, supaya database-nya terkoneksi ke dalam POM. Nah, adapun di sini ada beberapa perintah. Ada perintah setal off. Setal off itu berarti mengoffkan komen-komen dari program ya, dari window-nya, dan ini nanti dimatikan komen-komennya. Kemudian close database, ini untuk menutup database-nya ya. Ini kenapa harus menutup ya, karena ada keterbatasan daripada memori, itu hanya bisa menampung 20 file dalam waktu yang bersamaan, diantaranya adalah 10 file tabel ya. Jadi tabel kita tidak bisa membuka sebanyak-banyaknya, kita hanya bisa membuka 10 tabel dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Nah, caranya supaya nanti tabel-tabel yang tidak akan kita gunakan tidak mengganggu atau tidak menutup akses ya untuk membuka tabel berikutnya, maka kita tutup dulu sini. Close database-nya, close index-nya gitu ya. Kemudian di sini kita berikan jika if not ya, if not used, jika tabel user ini sedang tidak digunakan maka buka gitu ya. Buka dan simpan. Ini di posisi, karena ini nanti default ya, dia akan memposisikan yang kosong. Kalau yang kosongnya di 1 berarti di select 1 gitu ya. Kemudian dibuka secara eksklusif ya, karena nanti kita akan ada proses penghapusan ya. Jadi kita akan buka secara eksklusif ya, tidak di share di sini untuk sementara. Nanti kecuali kalau nanti
mau di sharing ya, mau digunakan di dalam apa namanya eh, jaringan ya, supaya bisa dipakai bersama. Nanti di sini diganti eksklusif dengan share ya, dengan share kalau mau dipakai bersama. Oke, berikutnya adalah ini ada tombol activate ya, ini di copy saja ya, kita kopikan ke activate. Nah, activate sini. Nah, di sini ada perintah kendali ya. Ini belum dibuatkan prosedur kendalinya ya. Jadi kalau di sini tambah enable true ya. Jadi nanti si tombol tambah ini, yang ini tombol tambah ini adalah akan aktif berarti ya. Kalau di sini enable false berarti nanti diprotect gitu di sininya. Jadi misalkan simpan enable false. Jadi pada saat dijalankan tombol simpannya nggak bisa diklik ya. Gitu. Kemudian, nah, jadi pokoknya kalau true berarti dia aktif ya, boleh diklik-klik. Kalau di false kan berarti di protect ya, gitu, dinonaktifkan. Nah, kalau kendali ini kita harus bikin dulu prosedur kendalinya. Ya, cara bikin prosedur kendalinya, tinggal klik di form ini, pilih yang new method atau edit property ya. Ya, kalau kita pilih new method, tinggal masukkan di sini tombol kendalinya, prosedur kendalinya di add ya. Kemudian di sini ada satu lagi aktifkan ya. Aktifkan ya, add. Nah, jadi kita menambahkan untuk mengelompokkan perintah ya. Jadi ini mengelompokkan perintah. Misalkan contohnya di tombol kendali ini, nah ini ya. Ini ada 4 perintah ya. Ada 4 perintah. Mau kita simpan dalam apa? Dalam satu kali perintah ya. Caranya kita masukkan sini ke kendali ini, coding ini ya. Nah, ini codingnya. Jadi tombol pertama tadi, tombol pertama tuh tombol yang ini, tombol sebelumnya ya, tombol berikutnya dan tombol terakhir ya, yang ini ya. Jadi keempat tombol ini kalau ingin dimatikan secara sekaligus ya, maka kita bisa menggunakan perintah yang diactivate tadi ya. Ya, diactivate ini kita perintahkan. Nah, sini perintahkan disporong kendali true. Artinya nanti si tombol keempat tombol ini akan hidup ya. Jadi kalau saya ingin matikan keempat tombol ini, tinggal kendali false. Jadi keempat tombol ini nanti mati ya. Jadi ini akan si true dan false ini akan masuk ke Y ini. Y ini berarti nanti pertamanya akan, kalau true berarti akan true, 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 true semua gitu ya. Kalau di sininya false berarti akan false semua gitu. Nah, begitupun yang aktifkan ya. Misalkan aktifkan. Sini ada aktifkan. Nah, kita akan copy sini aktifkannya. Nah, ya. Kita akan masukkan aktifkannya sini. Nah, ini juga sama. Kalau kita ingin mengaktifkan tombol ini, mengaktifkan semua, berarti tinggal panggilkan aja di sini. Aktifkan pause, berarti semuanya mati gitu ya. Nah, kemudian satu lagi kosongkan. Kalau kita ingin mengosongkan sekaligus di sini juga ada. Nah, ini ada perintah untuk mengosongkan. Nah, kita tinggal copy karena di sini belum kita buatkan ya, kita buatkan dulu ya. Kita buatkan dulu tadi form new method kosongkan. Kosongkan ya. Nah, kemudian kita cari di sini kosongkan ini, kemudian kita masukkan ya. Nah, misalkan di sini kan ada mana ya tadi ya. Ya, di sini belum dipanggil ya, kosongannya belum dipanggil. Nah, misalkan di sini tombol tambah. Jadi kalau diklik tambah, ini juga belum ada. Atau kita tambahkan aja ya. Misalkan gini.
di tombol activate ini kita akan tambahkan di sini, kosongkan ya, tinggal panggil aja gini, this form kosongkan gitu ya. Nah, maka nanti akan kosong ya. Kita coba run ya. Oh, ini pertama. Nah, ada problem ya. Kalau ada problem seperti ini, Anda klik aja suspend ya. Ini salahnya di sini katanya. Ya, pertama. Nah, jadi tombol ini ya ada masalah. Mungkin namanya berbeda ya. Kita coba cek ya. Kita cek. Nah, ini berarti ya. Namanya ini harus diedit dulu. Edit. Nah, oh, di sini namanya udah betul. Masalahnya gini ya. Masalahnya si tombol ini itu ada di peg P tadi ya, ada di hal di peg 1 ya. Jadi kita harus menambahkan coding ini ya, di coding ini dari sini berarti ya, kita tambahkan ya hal ya titik P1 gitu. Artinya si tombol ini ada di peg hal ya, di peg 1 gitu ya. Nah, ini kita copy aja semua. Berarti yang ini juga sama ya. Ini ada di ini tombol ini ada di situ. Nah, ini grid satunya ada di H2 P2 ya, di P2 nih, di P2 ya, ada di view data di sini. Nah, ini di P1. Kita lihat lagi coding yang lainnya ya. Tadi diaktifkan ya, aktifkan ini juga sama ya. Ini ada di P1, ini juga ada di P1, di P1, di P1 ya. Ngedeteksinya gini, ngedeteksinya. Anda tinggal klik saja di sini ya, klik di sini. Nanti kalau Anda klik di sini akan muncul di sini halam. Namanya adalah ini hal ya. Tapi kalau Anda edit ya, Anda edit untuk masuk ke sini kan diedit dulu ya. Ini ada di P1 ya, di P1 gitu. Nah, kemudian kita masuk ke kosongkan. Oh, kendali dulu. Kendali ini juga sama ya. Kendali ini tombol ini ada di P1 ini. Kemudian kosongkan ini ada di P1. Nah, kemudian kita coba running lagi. Ya. Oh, ini ada hapus ya. Ada problem di hapus katanya. Hapus ada di Oh, ini belum ditambahin tadi ya. Hapus dan perbaiki, diaktifat ya. Diaktifate-nya kelewat tadi. Kita masuk lagi ke activate. Activate. Kita masuk ke activate. Ini ada yang ini kelewat. Sama perbaiki. Oke, kita coba running. Nah, ini udah ya. Jadi yang tadi di false ini mati sini ya. Jadi pada saat dijalankan si operator hanya bisa memilih tombol ini ya dan tombol tambah. Ya, tombol ini karena dimatikan karena ini belum bisa difungsikan ya, karena kalau nyimpan mana yang mau disimpannya kan belum ada datanya ya. Dan tombol keluar. Jadi dia hanya punya pilihan mau nambah data atau mau keluar gitu. Ya, kalau nambah data tinggal di tambah data gitu. Kita lanjut codingnya. Ya, berikutnya adalah di sini ada untuk menampilkan ya, menampilkan dulu ya, menampilkan data ya. Kita
Nah, ini juga belum ada ya. Eh, Dibuatkan dulu form new methodnya tampilkan ya. Nah, kita masuk ke tampilkannya, ada di bawah, yang nyarinya di paling bawah nih. Tampilkan. Nah, yang ditampilkan ini sama ya, berarti Anda harus nambahkan tadi hal titik P1 ya, kan datanya harus tampil di sini. Datanya harus tampil di hal dan P1. Nah, ini perbaiki juga ada di tombol P1, hapus juga di P1 ya, cari juga ada di P1 ya, cetak juga ada di P1 gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah tombol tambah tadi belum ya, kita buatkan di tombol tambahnya, kita copy ya. Nah, tinggal jadi dalam Foxrow itu Anda masukkan codingnya ke setiap pom ya, pom atau tombol yang kira-kira di situ ada proses ya. Nah, misalkan tambah, jadi kalau diklik tambah tuh harus ngapain gitu ya. Nah, maka kita masukkan coding di sini. Nah, ini untuk masuk codingnya, eh, tadi gimana? Masuk dulu ke hal satu dulu ya, klik kanan dulu edit ya. Kemudian klik di sini, baru bisa membuka ini. Nah, ini baru kebuka ya. Double klik di sini, nah ini ada masuk tambah, klik ya, kita masukkan coding ini. Nah, cuma kita harus nambahkan dulu tadi ya, sini hal, oh sorry, uh, hal titik titik P1 titik ya, ini codingnya karena kita merubah metodenya ya. Oh, kendali mah nggak usah ya, tombol kendali nggak usah, ada hal yang ada ini batal, yang tombol-tombol aja, perbaiki, bude, keluar ya, cetak, cari ya, aktifkan tidak perlu, grid ini objek, noid juga objek ya. Nah, yang grid ini ada di P2 ya, kalau di P1 gak ada grid, jadi ini P2. Kemudian berikutnya tombol simpan. Nah, untuk menyimpan data kita kopikan dulu codingnya sampai sini ya. Kita copy, masukkan ke tombol simpan. Tombol simpan ini. Nah, klik, kita masukkan sini. Tombol simpan, kita edit dulu ya. Nah, ini kita masukkan hal titik P1 ya. Kita tambahkan. Nah, ini berarti kemasukan ke sini. Kemudian masukkan lagi di sini. Ya. Ini if empty itu maksudnya gini. Jika nomor ID-nya kosong ya, tidak diinput ya, maka muncul pesan gitu. Pesannya adalah nomor ID tidak boleh kosong gitu. Jadi harus diisi ceritanya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, nama user juga nggak boleh kosong gitu. Password juga nggak boleh kosong. Gitu. Jadi harus diisi gitu. Kemudian level akses juga tidak boleh kosong, harus diisi. Ya, jadi kita berikan validasi ini ya. Supaya nanti tidak merekam data kosong. Jadi kalau kalau nggak diperingatkan gini nanti akan muncul kerekam data kosong ya. Nah, ini untuk supaya tidak terjadi duplikasi ya. Supaya tidak terjadi duplikasi, di sini ada buka tabel usernya,
cari nomor ID ya di POM itu ada gak di dalam database ini. Kalau sudah ada, maka munculkan pesan nomor ID sudah terdaftar gitu. Ya, jadi kalau nggak dikasih validasi ini nanti duplikasi datanya gitu ya. Kemudian nama boleh ganda gak gitu. Kalau namanya gak boleh ada nama yang sama, berikan juga validasi. Cari nama tersebut sudah terdaftar belum gitu ya. Kalau sudah terdaftar ditolak ya. Di sini return itu memblokir ya. Jadi kalau ada return itu berarti dia tidak akan memproses di bawahnya, ini blokir. Untuk memblokir itu perintahnya return gitu. Tapi kalau misalkan nama user boleh ada yang sama ya gak usah pakai validasi ini gitu ya. Kemudian berikutnya di sini password juga sama ya. Passwordnya ada yang sama gak gitu. Nah, kalau misalkan boleh password itu nggak masalah sama. Ya kalau nggak masalah berarti nggak usah validasi. Tapi kalau nggak boleh ada yang sama, maka validasi. Jika password ada yang sama, munculkan password ini sudah digunakan, gitu. Tidak boleh dipakai lagi, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di sini berikutnya adalah cari nomor ID yang space 6 ya. Space 6 dari mana? Itu dari database ini. Dari database ini nomor ID-nya adalah side-nya 6 gitu. Jadi kalau 6 itu berarti kosong gitu ya. Artinya tidak ada data satupun. Jadi kalau nomor ID-nya kosong, tidak satupun, berarti uh, sama halnya dengan cari rekod kosong gitulah gitu ya. Nah, kalau tidak ada, tambahkan satu rekod gitu. Tapi kalau sudah ada, isikan aja di rekod kosong tersebut gitu. Itu maksudnya ya. Ini isi nomor ID-nya, caranya dengan replace nomor ID dengan data yang dari POM ya. Ini dari POM-nya yang diinputkan sama si usernya gitu. Ya, isi passwordnya dengan data yang di kemudian. Ini database ya. Ini nama database, yang ini adalah nama POM ya. Ya, jadi yang ini itu harus sama dengan di sini, dengan di sini. Nah, sama dengan di sini ya. Tapi kalau yang ini harus sama dengan yang ada di sini ya. Ini kebetulan saya tulis sama ya. Kalau nanti berbeda, Anda ngasih namanya ya harus sesuaikan dengan yang ini adalah yang diinput di sini ya. Sedangkan yang mau diisinya adalah dan ada sama dengan di database ini ya. Tuh. Kemudian uh, kalau sudah di sini refresh ini untuk supaya nanti nampak di dalam gridnya ya. Kalau nggak di refresh nanti di gridnya nggak muncul ya. Nah ini tombol simpan kita ini ada yang harus dimatikan, ada yang tetap harus hidup ya. Jadi kalau true berarti ya, dia aktif, kalau false berarti dia di nonaktifkan ya gitu. Oke, ini sudah sampai di sini sudah jadi ya, sudah bisa nginput data. Sekarang kita coba lihat ya. Ini kan datanya di sini kita run ya, kita run. Nah, datanya ada satu ya. Kita akan input sekarang. Kita tambah di sini, misalkan nomor ID-nya P25 misalnya ya. 002 ya. Nanti bisa dibuat otomatis ya. Ini kebetulan uh, kalau mau dibuat otomatis nanti kita akan modifikasi di uh, oh ini tadi saya lupa ya. Jadi bagaimana supaya si operator tidak input sepanjang-panjangnya ya. Maka kita di sini di validasi ya. Divalidasi dengan jumlah digitnya di sini pakai max length ya. Namanya max length. Jadi max length-nya ini 6. Jadi si operator kalau ngisi lebih dari 6 ditolak gitu ya. Dan kalau ingin tulisannya kapital, maka di sini ditambahkan formatnya pakai tanda seru ya. Jadi kalau si operator ngetik tanda huruf kecil ya, ya nanti yang muncul di sini jadi kapital. Ininya 30 ya, max length-nya 30. Tuh. Jadi supaya si operator tidak input sepanjang-panjangnya pada kapasitasnya cuma 30. Ini 15 ya. 15 dari mana? Dari sini ya. Dari sini, ini nggak dilihat aja. Ini kan 6, 30, 15, yang ini
level aksesnya 1 ya hari ini. Level aksesnya 1. Level aksesnya 1 bukan 10. Ya, karena ini cuma 1 kan. 1 atau 2. Oke, ini max length-nya tadi 15 sudah ya. Max length-nya 15. Kita akan coba input ya. Plus P15 apa? User ya. User ini misalkan U aja ya. User 001 ya. Nah, misalkan Roid ya. Roidah misalnya gitu ya. Dia sebagai user. Passwordnya misalkan 1 2 3. Nah, ini juga sama ya. Ini keluarnya 1 2 3 4 ya. Kalau ingin dirahasiakan, maka password ini diedit dulu ya, diedit. Nah, ini harus pakai password karakter. Nah, cari di sini password karakter. Password karakter. Nah, kita kasih tanda bintang ya. Tanda bintang biasanya sih defaultnya bintang, boleh karakter lain kalau Anda. Terserah Anda ya. Kita misalkan masukkan lagi user 01 ya. Tadi Roidah. Dia passwordnya 1 2 3 4 5 ya. User simpan. Nah, kita cek di sini datanya sudah masuk ya. Tuh, datanya sudah masuk ya. Nah, oke, ini sudah bisa menginput data ya. Tinggal berikutnya di sini ada tombol batal ya. Ini tombol batal itu kita copy aja dari Activate ya. Nah, supaya nanti kan tidak ngedit lagi nih. Dari Activate aja kita copy. Activate ini Ctrl A, Ctrl C kita masukkan ke tombol batal sini ya. Edit. Nah. Kemudian tombol hapus. Nah, ini tombol hapus. Kita copy aja dari sini. Tombol hapus. Ya. Tombol hapus. Ctrl C kita masukkan ke sini. Hapus. Nah, ini tinggal nambahkan. Di sini ada, Anda yakin akan mau dihapus ya? 4 itu yes dan no maksudnya ya. Ini ada di dalam modul ya. Jadi 4 ini yes dan no, 32 ini memunculkan tanda tanya ya. 256 menjadikan tombol kedua sebagai default. Jadi yang defaultnya no gitu ya. Ya, jika jawabannya 6 itu artinya 6 itu yes ya. Karena ini 4 itu ada yes dan no. Jadi 6 itu yes. Kalau yes berarti masuk ke tabel user ya. Ini al titik P1 ya. Ini cari nomor ID ini kemudian delete gitu ya. Delete kemudian setelah itu di refresh ya. Nah, kita coba boleh tes ya. Kita coba running. Kita pilih dulu yang mau dihapus ini mau dihapus gitu ya. Oh, ini belum dimunculkan datanya ya. Datanya tampilkannya belum dimunculkan. Kita coba ini ya. Di sininya kita akan isi. Nah, di sininya kita akan isi di grid ini di after all call chain ya. After all call chain kita masukkan di forum titik tampilkan. Di forum titik tampilkan ya. Kita coba. Jadi kalau diklik sini, klik di sini ya. Oh, ini ada sebentar. Ada yang salah ditampilkannya. Ditampilkannya ada yang salah. Kita cek ya ditampilkannya. Password. Oh, ini harusnya di sini pakai. Oh, ini ada yang salah ngetik tadi ya. Ini hal titik P1A password. Ini juga salah. Salah inputnya. Level akses. Kita di sini harusnya. Hal titik P1 ya. Level akses. Kita coba run.
ya. Kita klik sini, klik di Raida ini ya. Yang kedua ini diklik ya. Kita coba lihat. Nah, ini datanya tampil. Nah, kalau diklik hapus nanti muncul pertanyaan ini. Tadi yang saya sampaikan, ini tombol yang keempat tadi munculkan tombol yes dan no ya. Dan lihat yang dikasih lingkaran tuh no ya. Jadi ini 256 maksudnya ya. 256 itu adalah tombol no yang jadi default. Ini 32 munculkan tanda tanya seperti ini. Pesannya Anda yakin rekod ini mau dihapus gitu kan. Nah ini kalau jawab yes berarti nanti hilang. Barusan saya jawab no ya. Jadi oke, kita lanjut perbaiki. Oke, ini kita copy aja dulu. Perbaiki ini ya, kita copy aja tombol perbaikinya. Kita masukkan ke tombol ini ya, edit dulu, edit, masukkan di sini. Nah, sini kita Ctrl V, kita masukkan dulu di sini Alt titik P1 ya. Kita copy. Kita copy ya, copy. Nah, ini ada set nama user set fokus ya. Nah, artinya ini kursor akan standby di nama user ya. Tuh. Kita coba run. Ini tombol perbaiki ya. Jadi kalau saya pilih dulu data yang memperbaikinya ini, yang diperbaikinya ya. Kemudian saya klik tombol perbaiki ini gitu ya. Ini ada grid 1. Oh ya. Grid 1 itu adanya di P2 ya. Adanya di P2 tadi di sini belum diedit ya. Di sini ada di P1, harusnya di P2. Ya, di halaman. Karena di grid itu yang ini ya. Grid itu yang ini grid ya. Grid itu adanya di view, bukan di sini ya. Jadi kalau kita masuk sini, kita masuk lagi sini, kita klik ini, nah gitu ya. Kursor standby, kursornya standby di sini nama user. Oke, untuk tombol update, nah tombol update itu kita copy dari sini aja ya, dari tombol simpan ini ya. Sebentar, kita klik kanan edit dulu, tombol simpan kita buka, ini Ctrl A, Ctrl C ya. Kita akan masukkan ke update sini. Nah, sini. Ctrl V. Nah, hanya kalau update itu kan dia tidak menambah data ya, dia hanya mengupdate saja. Karena dia tidak menambah data, maka yang ini kita hilangkan. Ya, ini kita hilangkan ya. Nah, kita buang. Ya. Kemudian di sini kita tambahkan select TB user ya. Select TB user. Kemudian replace. Nah, ini ada kalau kita ngedit kan yang dieditnya passwordnya namanya berarti kan boleh sama ya. Artinya perintah ini kita hilangkan saja ya. Nah, jadi di sini nomor ID ini juga kita menghilangkan ya. Jadi ini pasti ya, sama ya nomor ID-nya, nggak boleh. Ini kita hilangkan ya. Kemudian nama boleh ada yang sama kan? Kita hilangkan juga gitu ya. Password. Nah, kecuali kalau misalkan password nggak boleh ada yang sama, nggak boleh sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, kalau nggak boleh sama, boleh nih perintah ini dimunculkan. Tapi kalau boleh diedit,
ya hilangkan aja ya, ini aja. Nah, kita coba tes ya, kita buka yang mau dieditnya mana, saya ini ya yang mau diedit ya. Misalkan ini mau kita edit namanya ya, kita perbaiki namanya, kita tambahkan Roaidah Sapitri misalnya, Sapitri. Kemudian kita klik checklist ini. Nah, kita cek di sini sudah nambah ya, datanya sudah berubah. Oke, berikutnya tadi tombol update sudah, tombol keluar ya. Tombol keluar. Ini tombol keluarnya. Tombol keluar itu ini. Edit dulu ya. Ini tombol keluarnya. Nah, kita kalau mau keluar, buka dulu tabel usernya. Ya, ini kalau ada data yang dihapus kita harus bersihkan dulu, set delete all packs ya. Jadi sebelum kita keluar itu kita bersihkan tong sampah ya. Jadi karena set delete on itu tadi di perintah hapus di sini ya, di tombol hapus ini. Ini ada perintah hapus tapi di sini nggak ada pack, di sini hanya delete on, dia hanya membunyikan aja. Jadi hapus, masukkan ke dalam tong sampahnya ditutup gitu ya. Jadi gak kelihatan gitu ya. Gitu. Jadi belum hilang datanya, menghilangkannya di sini. Buka tabel usernya, buka tong sampahnya, buang datanya gitu. Ya, dengan pack ini, hapus permanen ya. Kemudian tombol cetak ini, tombol cetaknya nggak apa-apa, kita masukkan aja dulu codingnya di tombol cetak codingnya ini ya. Ini nanti kita edit kalau udah bikin reportnya. Ini ya, ini foldernya tinggal ganti saja. Foldernya tadi foldernya ini ya, ini kita ganti. Cuma yang di PRG ya, bukan di sini. Nah, yang di sini. Foldernya yang di PRG. Jadi si report itu disimpannya bukan di data tapi di PRG. Kita ganti. Nah, ini nanti kita buatkan di pertemuan berikutnya. Kemudian ini tombol pertama untuk melihat rekod pertama ya. Untuk melihat rekod pertama, ya ini tombol yang ini ya. Lihat rekod pertama. Nah, ininya di forum tampilkan ini titik hal titik P1 ya. Refresh. Nah, ini go top if EOF ya. EOF jadi tidak ada record ceritanya. Ya kalau tidak ada record munculkan pesan ini record kosong. Kalau ada datanya kok tampilkan gitu. Tampilkan dan refresh, munculkan. Kemudian di record terakhir ya. Sini terakhir sini ya. Nah, terakhir ini tinggal ganti aja. Yang terakhir kita lihat sini. Oh, yang terakhir ini ya. Ininya EOF sama ya berarti kan, sama gitu ya. Cuma di sininya go bottom. Kalau tadi go top, ini go bottom. Go bottom. Ya, go bottom. Kemudian untuk record sebelumnya, sebelumnya ini kita copy ya. Sebelumnya ya, ini skip min 1 artinya mundur ya, mundur satu langkah, misalkan dari record 3 ke record 2, dari 2 ke 1. Nah dari 1 ini kalau mundur lagi itu nggak ada recordnya, maka di sini jika begin of file itu di atas record 1 itu nggak ada lagi gitu ya, maka go top masuk ke record yang 1 aja gitu ya. Nah jadi ini hal titik P1 ya. Nah, ini kita copy ke
berikutnya sini. Nah, ini berarti skip ya, skip satu atau skip saja. Ya, jadi kalau skip itu loncat ini EOF berarti. Nah, end of file itu di akhir record misalnya ya. Kita punya 3 record berarti di bawah record ketiga. Nah, nggak ada datanya kan? Kalau nggak ada datanya masih di sini masuk ke record terakhir aja. Go bottom. Kalau go top nanti muter terus ya, looping terus. Kita lihat sini. Ya, kalau saya klik sini, ini record yang terakhir. Ini record yang pertama. Nah, ini masuk ke record berikutnya. Ini record sebelumnya. Ya. Ini kalau saya klik, ya dia berhenti di record yang terakhir. Nah, tidak, ini berhenti di record pertama. Kalau ini klik, berhenti di record terakhir. Ini klik di record pertama. Ya. Oke, itu pembahasan pembuatan. Oh, ini ada lagi ya yang kelewat. Ini adalah untuk pencarian data ya. Untuk mencari data, kelewat, kita copy dulu sini ya. Yang tombol cari ini ya, tombol cari ini, klik sini, edit dulu ya, double klik ya. Ini titik hal titik P1 ya. Nah, ini cari dulu namanya katanya ya. Kalau tidak ada, munculkan pesan gitu, nama tersebut tidak ada gitu. Kemudian kembalikan ke nama usernya ya. Kemudian nah, ininya datanya, tombol-tombolnya dikondisikan lagi, mana yang harus hidup, mana yang harus mati gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Nah, ini grid, lupa ya, grid ini ada di P2 ya. Oke, jadi kalau ini ya, kalau saya klik kanan, ini belum dimatikan klik kanan ya. Jadi ini kalau saya klik kanan, ini ngebuka ini gitu ya. Berarti kita buatkan di sini di right click ya. Ini cari right click sini. Right click. Right mana right? Right. Nah, ini right click ya. Nah, ini right click. Nah, kalau kita klik kanan, maka nama ini harus kebuka. Maka kita perintahkan di form hal titik P1 nama user titik enable titik titik gitu ya. Kemudian kursornya langsung ini aja di copy lah ya, supaya agak. Ini kita kopikan sini ya. Ini kursornya konsentrasikan di nama ya, set fokus return. Nah, jadi kalau saya klik kanan di sini, ini mati ya, kita hidupkan dulu. Menghidupkannya di activate berarti kan. Di activate ini tombol carinya ini diterukkan ya, diterukkan. Nah, tadi dimatikan. Nah, ini udah hidup. Saya klik kanan sini. Nah, ini kebuka kan. Kalau saya cari tadi Rosida ya. Nah, saya klik sini, tidak ditemukan namanya apa Sun? Roida ya, Roida. Nah, harusnya namanya Roida. Roi aja gitu ya, Roi. Ah, ketemu ya. Roi. Nah, itu sudah selesai pembahasan kita membuat form kelola data user ya. Nanti ada tugasnya, nanti saya sampaikan di modul ya. Jadi tugas pertama tadi membuat tabel membuat form ya, membuat tabel pemasok ya, membuat tabel pemasok. Nah, tabel pemasok datanya seperti ini ya, tabel pemasoknya ya. Nanti saya masukkan di dalam modul ya. Tadi Kak kerekam data modulnya.
Kemudian yang keduanya membuat pom pemasok ya. Membuat pom pemasok seperti ini ya. Sama kayak tadi kan. Nah, ini untuk input datanya, untuk melihat datanya. Kalau datanya di sini muncul di sini gitu ya. Tuh. Sama persis kayak tadi ya. Jadi kalau ini Anda tinggal di save as, kasih nama pom pemasok ya. Nanti tinggal nambahin apa namanya? Pomnya ya, namain pom input datanya di sini gitu ya. Field-fieldnya gitu ya. Nah, itu udah jadi sebenarnya. Jadi tidak susah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.